Ini di California apa? California Fried Chicken bukan? ini Pak, Berkeley. Bukan California Fried Chicken ya? Saya tahunya cuma fried chicken. Terus. Jadi ini kejadiannya tuh gempa. Nah, gempa yang menyebabkan gaya lateral sehingga terjadinya likuifaksi. Di mana likuifaksi ini merupakan fenomena yang terjadi ketika tanah jenuh atau agak jenuh, kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan seperti gempa bumi atau perubahan tegangan lainnya secara tiba-tiba, sehingga tanah yang tadinya padat berubah menjadi cair atau berat. Ya, terus? Nah, pada kasus ini menyebabkan struktur bangunan mengalami kehilangan daya dukung efektif tanah disebabkan oleh gempa tadi gaya lateral, sehingga tanah kehilangan kekuatan untuk menahan beban bangunan tersebut yang menyebabkan kegagalan struktur bangunan dan keretakan pada jalan seperti pada gambar ini Pak. Oke. Nah, jadi gini ya, sebelumnya saya selalu menekankan bahwa segala sesuatu tugas atau ujian tolong dikembalikan lagi ke teorinya ya. Tolong dikembalikan lagi ke teorinya, ke materi yang udah kita bahas gitu. Mengenai tegangan tanah ya, tegangan total, tegangan efektif, penambahan tegangan, itu esensial banget, itu penting banget di dunia mekanika tanah ya. Jadi segala sesuatu fenomena di mekanika tanah pasti erat kaitannya sama yang namanya tegangan tanah. Makanya pada saat saya bilang oke, coba yuk kita ambil satu kasus di dunia maupun di Indonesia, mana yang kamu anggap menarik, mana yang kamu anggap relevan, untuk kita bahas secara teori tegangan tanah gitu. Jadi yang diambil sama Mas Sarifudin dan teman-teman yang lain juga ya, memang sudah mencakup kriterianya ya. Jadi ada masalah kegagalan struktur dan pasti ada kaitannya sama tegangan tanah. Pasti, hampir pasti 90% itu ada kaitannya, 99% itu pasti ada kaitannya sama yang namanya tegangan tanah. Tapi ada tapinya. Gimana menjelaskannya terkait sama teori yang kemarin kita udah belajar ya, mengenai tegangan total, tegangan efektif, sama penambahan tegangan. Nah, ini kasusnya Sarifudin, oke, dia bilang likuifaksi ada kaitannya sama tegangan tanah. Tapi penjelasannya kurang bunyi nih di sini, kurang bunyi. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi, isu tegangannya itu di mana gitu loh? Karena kalau di sini kan dia bilang mengalami perubahan tegangan, ya kan? Dia bilang likuifaksi merupakan fenomena ketika tanah kehilangan kekuatan akibat adanya tegangan, ya kan? Menurut saya ini masih agak kurang bunyi. Di mana nih perubahan tegangan? Kan tanah diem juga pasti ada tegangan ya. Berubahnya kenapa, terus efeknya apa, terus kenapa dia sampai gagal, itu Mas Sarifudin bisa lebih jelas lagi gitu kira-kira. Coba dikait-kaitan sama teori yang kemarin gitu, karena ini penting. Jadi kalian jangan cuma belajar teorinya aja, tapi tahu nggak sih praktek di lapangannya tuh kemarin yang kalian hitung selama ini tuh apa sih gitu. Yuk Sarifudin coba, atau ada teman-teman yang mau coba bantuin Mas Sarifudin ngejelasin lagi.
Jadi boleh lanjut nih Pak. Boleh dong. Jadi ini di bawah kedalaman tanah itu, di kedalaman berapa meter itu pasti ada muka air tanahnya. Jadi Oke. jadi ada tegangan efektif di situ. Oke. Terus? Ketika terjadi gempa, Mhm. terjadi gaya lateral, maka ada pergeseran kan tanahnya, jadi airnya naik ke atas Pak. Sebentar. Kita coba gambar ya. Jadi sebenarnya harapan saya kamu bisa menjelaskan secara kalimat dan juga secara sketsa gitu ya, apa yang terjadi. Jadi kan ini kita gambar ya. Ya. Nah, kita gambar dulu. Oke. Terus ini di mute dulu. Di sini ada muka air tanah. Oke, maka di sini berlaku tegangan total. Ini aja deh, biar ringkas. Ini berlaku tegangan total, di sini berlaku tegangan efektif. Gitu ya, Mas Sarifudin? Ya nggak? Iya Pak. Oke. Nah, terus tadi gimana? Kelanjutannya ada gempa. Lalu ada gempa. Terus kenapa kalau ada gempa? Nah, ketika ada gempa itu Nah, terjadi gaya lateral Pak. iya. Sehingga tanah yang tadinya padat dan situ juga ada muka airnya, nah sehingga airnya itu naik ke atas Pak. Airnya naik ke atas. Terus? Nah, ketika airnya turun, jadi posisi tanahnya itu udah nggak seperti sedia kalanya lagi, jadi perubahan di situ. Oke. Sorry, kaitannya sama teori kita yang kemarin gimana? Kemarin kan kita belajar apa sih? Kita belajar ada sigma, ada sigma aksen ya. Lalu kita ada delta sigma V misalnya. Yang IB dikali Q dan sebagainya tadi. Kaitannya apa nih kira-kira? Oke, sekarang saya tanya deh, Sarifudin, kamu udah semester berapa? 6 Pak. Semester 6, saya nggak tahu, udah dapet kuliah gempa atau beban dinamik atau apapun itu? Gempa belum Pak. Belum. Oke, kamu pernah ada kuliah yang terkait sama likuifaksi? Belum. Jadi kamu tahu likuifaksi dari mana? Browsing aja Pak. Oke. Nah, Oke, nggak apa-apa. Berarti kamu sebenarnya kurang paham mengenai likuifaksi ya. Oke, jadi
Sebelumnya nih teman-teman yang lain ada yang mau bantuin Sarifudin buat jawab kasusnya dia nggak? Kasusnya dia nggak salah, cuman menerjemahkannya kurang teoritis. Delia, mau coba bantu Mas Sarifudin? Pak, saya belum tahu itu. Oke. Yes. Kalau kita lihat di gambarnya Sarifudin, menurut kalian apa yang terjadi sama daerah ini? Saya melihat ada penurunan bangunan, Pak. Penurunan bangunan, oke. Kita ngomongin penurunan bangunan. Bangunannya turun. Oke, kira-kira kenapa tuh? Oh, atau getaran dari gempanya itu bikin kondisi tanahnya itu jadi padat gitu ya, Pak? Yes dan tidak. Kalau menurut saya sih karena lihat ada dekat itu pinggir laut atau apa, mungkin itu pemadatan dari pondasi itunya kurang, Pak. Oke, yes. Jadi tadi bangunan turun, terus tadi ada pemadatan tanah, terus tadi Delia tadi bilang apa? Iya, Pak, kondisi fisik tanahnya itu dari getaran itu jadi padat. Jadi padat ya, oke. Nah, sekarang kalau kita ngelihat kalau ada bangunan turun, berarti isunya apa? Pondasinya, Pak. Pondasinya. Ya. Jadi yang salah bangunannya atau yang salah tanahnya? Tanahnya. Salah tanahnya. Bangun di atas bangunan, bangun di atas tanah. Oke. Coba lihat lagi di sini. Tadi kayaknya ada. Oke. Apa yang terjadi sama tanahnya sehingga bangunannya turun? Kehilangan daya dukung. Exactly. Ya. Kehilangan daya dukung. Efektif. Ya. Nah, jadi pada saat kita ngomongin proses kejadian ini, kita harus ngelihat fenomena apa dulu yang terjadi, ya. Nah, cara menjelaskannya, bangunannya turun, gitu kan? Terus Mas Sarifudin udah bilang nih, kehilangan daya dukung efektif, ya. Nah, Mas Sarifudin atau yang lain bisa tebak nggak kira-kira jenis tanah apa yang ada di kasus ini? Uncohesive. Mas Anggam bilang tanah kohesif. Oke. Uncohesive, Pak. Uncohesive, berpasir. Pasir. Oke. Mas Sarifudin tahu nggak? Kira-kira menurut Mas Sarifudin apa? Kohesif atau non kohesif? Kohesif, Pak. Kohesif. Oke, satu-satu nih. Delia, kamu tim Sarifudin apa tim Sanggam? Apa? Non kohesif. Non kohesif atau kohesif? Non kohesif. Non ya. Oke. Mas Iksan, kohesif atau non kohesif? Non kohesif, Pak. Non kohesif ya. Jadi 3-1 nih. Sanggam si Sarifudin kalah ya. Jadi likuifaksi, coba ingat ya. Likuifaksi, yang namanya likuifaksi itu hanya terjadi sama tanah pasir. Ya, berarti non kohesif ya, benar. Jadi likuifaksi itu syaratnya pasir jenuh air ya, lalu ada getaran.
tiga kondisi ini. Kalau dia bukan pasir, mau itu jenuh air dan ada gempa juga, mau sampai dikocok kayak apa juga nggak bakalan likuifaksi. Ya. Kalau dia pasir, dia ada gempa tapi nggak jenuh air, artinya di atas permukaan air. Nah, yang ini nggak bakalan terlikuifaksi, tapi yang ini akan terlikuifaksi. Oke? Nah, jadi pada saat dia mengalami kondisi statik ya, belum ada gempa, dia punya tegangan kan, yang mana ini tegangan total, yang mana ini adalah tegangan efektif. Ya. Pada saat ada gempa, tadi diartikan sama si Mas Arifudin, gempa itu sebagai suatu gaya. Kalau kita ditambah gaya, ditekan ke arah manapun, pasti akan terjadi penambahan tegangan, kan gitu. Oke? Pada saat ada gempa, harusnya yang terjadi itu ada delta sigma yang sifatnya positif. Oke? Jadi harusnya dia nambah. Gitu. Akan tetapi, karena terjadi proses likuifaksi, pasir itu kan berongga ya. Pasirnya berongga. Oke. Nah, sekarang tadi saya mau balik dulu sebentar ke jawabannya Delia sama Masang Gam ya. Ada proses pemadatan tanah di situ. Oke, kalau ada proses pemadatan tanah, berarti sebelum gempa, dia padat atau nggak padat? Padatnya tidak maksimal, Pak. Padatnya nggak maksimal ya, berarti dia nggak padat sebenarnya. Ya, jadi pada saat kondisi kering, pada saat kondisi statik, dia sebenarnya belum padat. Berarti dia masih ada rongga. Yang mana rongga itu diisi sama air. Ya. Pada saat terjadi gempa, air itu tertekan. Ya. Kenapa? Karena tadi tegangannya bertambah. Kan itu. Karena tegangannya bertambah, tekanannya bertambah, air selalu dia mencari jalan keluar ke yang tekanannya lebih rendah. Jadi ke atas kan. Jadi si air ini dia akan nyari jalan untuk keluar. Atau ke samping. Kemanapun itu. Pokoknya dia akan mencari jalan keluar. Oke. Nah, butiran-butiran ini ikut gerak. Butiran-butirannya ikut gerak. Sehingga dia bereaksi selayaknya cairan. Dan itu kejadiannya sebentar banget. Mungkin beberapa detik aja. Mungkin 1 detik. Mungkin 10 detik. Biasanya kurang dari 1 menit. Nah, yang terjadi adalah airnya keluar. Ya, Mektan 1. Airnya keluar. Rongganya diisi sama partikel tanahnya. Ya, setelah porinya keluar, maka butirannya akan memadat. Jadi yang tadinya tebelnya segini, jadi sekian. Oke? Sehingga ini terjadi penurunan. Ya, jadi yang tadinya rumahnya di situ, jadi turun dia. Itu. Nah, ini yang terjadi sama proses si likuifaksi. Oke. Ini satu contoh ya. Jadi, Mas Sarifudin, kasusnya itu udah benar. Tapi, kamu belum bisa mentranslate apa yang terjadi sama gempa yang dikaitkan sama ini. Karena kalau yang terjadi sama tanah padat
tanah clay gitu ya, clay, lempung misalnya, yang ada dia tekanannya bertambah, ya kan? Kenapa? Seenggak-enggaknya karena dia keluar airnya, berarti dia ada perubahan dari tegangan efektif ke tegangan total, yang mana yang tadinya gamanya itu adalah misalnya 17 dikurangin 10, sekarang jadi 17, kan lebih besar kan? Berarti tegangannya tambah kan? Nah, jadi harusnya dia semakin padat gitu. Tapi kalau di tanah clay bisa jadi dia longsor. Ya, longsor akibat adanya tegangan tambahan yang melebihi kapasitasnya. Jadi itu dua tipe kegagalan yang berbeda ya, likuifaksi sama longsor. Sarifudin, ada yang mau ditanya nggak nih? Jelas nggak? Atau terlalu susah? Jelas Pak, cukup jelas banget Pak. Oke, cukup jelas ya. Oke, saya boleh minta 2 contoh lagi nggak? Yuk, yang lain yuk. Siapa? Mail Pak, Mail. Kamu jangan nunjuk orang dong. Kalau orang yang nggak mau jangan dipaksa. banyak air, jadi fondasinya nggak kuat, diguling deh. Oke. Kalau bisa dibuat sketsa gimana Delia? Bisa nggak kamu? Oh, sketsanya udah di tadi Pak, yang gambar ini kelihatan. Oke. Ini ya. Iya. Oke. Basementnya itu di sebelah gedungnya. Iya, di kondisi belakang Pak, di sebelah kiri Pak, di belakang. Ya, di belakang gedungnya ya, jadi bukan di bawah gedungnya. Bukan. Oke. Terus kaitannya sama teori yang kemarin apa? Ini kan di sini kegagalannya ada dua ini sih Pak, jadi 2 struktur. Satu struktur apartemen dari fondasinya, yang kedua dari dinding penahan tanah yang samping sungai ini. Yang pertama yang dari dinding ini karena kelebihan beban di atasnya, yang tadinya harusnya nggak ada tanah di atas ini, disimpanlah tanah galian di situ yang jumlahnya ya banyak banget kan, nggak cuma semeter 2 meter. Oke. Akibatnya apa? Akibatnya jadi dinding ini rubuh. Air dari sungai ini Sebelum rubuh. Fenomena apa yang terjadi? tak dulu sih. Kaitannya sama kuliah kita kemarin apa? Dindingnya nggak mampu nahan tegangan kan, itu dindingnya nerima tegangan juga Pak dari beban di atasnya. Oke. Jadi kan kondisi 1. Oke. Ini ada gedung, ya kan? Gedungnya di sini punya di titik ini atau di titik ini, dia pasti punya yang namanya sigma kan? Sigma, katakanlah sigma total ya, sigma kondisi A. Lalu di kondisi kedua, gedungnya tetap ada pondasinya, lalu ada pekerjaan ekskavasi di sini. Oke. Delia, kita mau bahas dinding penahan tanahnya atau mau bahas pondasinya? Misalnya, mau bahas yang mana dulu? Dinding dulu aja kali Pak. Dinding dulu, oke.
pada saat terjadi kayak gini, apa isunya yang terjadi di dinding penahan tanahnya? Beban berlebih, Pak. Kenapa bebannya berlebih? Ya kan tadinya di area pinggir sungai itu nggak di apa yang dihitung kan dibikin dinding penahan itu cuman ada beban tanah di samping sama arus air aja, arus air sungai. Nggak ada perencanaan buat ada bangunan di situ. Kenapa nggak ada bangunan? Kan bangunannya udah ada dulu kan? Bangunannya udah ada, tapi kan peruntukannya di situ itu nggak ada apartemen gitu, Pak. Cuman karena keteledoran aja ditaruh galian di situ. Oke. Ingat nggak tugas yang kedua apa yang ketiga gitu? Kita mau tahu diagram keseimbangan tegangan. Ingat nggak? Oke. Jadi di sini itu ada tegangan ke sana, di sini ada tegangan ke sono. Oke. Ini sesuatu yang si insinyur bisa hitung. Ya. Kalau menurut saya sih ya nggak salah. Kebangetan kalau dia salah. Apakah bangunan apartemen itu mempengaruhi diagram keseimbangan tegangan ini? Enggak. Mempengaruhi, Pak. Kenapa? Yang sebelah kanan jadi lebih besar dong. Oke. Sekarang saya tanya. Si bangunannya punya pondasi nggak? Punya, Pak. Oke. Pondasinya dalam atau dangkal? Kalau dilihat dari patahannya sih masih dangkal kayaknya, Pak. Soalnya patahannya nggak terlalu pendek, dalamnya nggak kelihatan. Kalau kamu ngelihat gambar ini, kira-kira Ada di 6 meteran paling, Pak, patahannya aja. Soalnya dalamnya nggak kelihatan, Pak. oke. Sekarang gini deh. Kira-kira ya. Kira-kira mungkin nggak ada apartemen 13 lantai, pondasinya dangkal. Pondasi dalam Sudah. Oke, pondasi dalam ya. Kalau pondasi dalam, idenya adalah mentransfer bebannya ke tanah yang ada di dalam, kan gitu. Berarti dia membebani nggak tanah di situ? Maksudnya, Pak, maaf, Pak. Ulangi, Pak. Bingung nggak? Bingung. Ini makanya bingung. Oh ya, ini kita ulang ya gambarnya ya. Kita ulang dulu. Oke. Oke, kalau misalnya ini dia pasti punya tegangan ya. Oke, kondisi 1. Apapun itu dia pasti punya tegangan. Baik karena beban tanahnya sendiri atau beban atas. Sampai sini paham nggak Delia? Dan teman yang lain. Oke ya. Nah, terus kita belajar ada penambahan beban titik. Oke? Kalau ada beban titik, nambah nggak tegangan di sini? Nambah ya, maka berlaku delta sigma. Ya, yang sifatnya positif. Maka dia nambah. Oke, sekarang kalau ada beban terdistribusi merata, misalnya ada bangunan atau ada kontainer atau ada tumpukan tanah, berlaku nggak delta sigma Z?
Ya ada juga Pak, ada penambahan. Ada penambahan ya. Jadi kalau beban merata dia juga ada delta sigma ya, yang hijau. Oke. Sifatnya dia menambah. Oke. Baik beban titik maupun beban merata, dia tidurannya di mana? Di permukaan tanah kan? Iya, Pak. Oke. Kalau sekarang beban meratanya saya kasih pondasi dangkal, oke. Kalau beban meratanya saya kasih pondasi dangkal, di mana gimana ya? Saya jelasin ini. Nah, kalau bebannya saya kasih pondasi dangkal, bisa nggak saya artikan sebagai beban tanahnya menerima 2 beban titik di tempat pondasi? Bisa. Kan pondasinya diganti jadi tumpuan gitu. Betul, ya. Karena bebannya ada tumpuan, kan gitu ya. Jadi dia sama dengan 2 beban titik. Ya kan? Tapi dia mulainya di sini dong. Bener nggak? Ya Pak. Oke. Clear. Nah, sekarang kalau misalnya